Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana dan juga mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Antek Saham juga memberikannya fasilitas menjadi membership premium. Jika kalian join ke membership premium, maka kalian akan mendapatkan benefit seperti yang ada pada layar, terutama mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan, beserta chart atau analisanya setiap harinya. Jadi kalian akan mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan setiap harinya jika join ke premium. Nah, jika kalian tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram, atau hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau langsung ke link yang ada di deskripsi. Nah, kalian akan mendapatkan benefit ini jika sudah join ke premium. Nah, untuk join ke premium ada dua cara ya. Kalian bisa join secara gratis, tapi ada syaratnya, dan join secara berbayar. Nah, untuk yang berbayar sekarang lagi ada diskon sebesar 5% dan sampai tanggal 9 Februari ya. Jadi boleh manfaatkan untuk diskon ini. Selengkapnya hubungi saja admin supaya nanti mendapatkan potongan harga di sana. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham ya. Dengan biaya hanya Rp30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas, berdiskusi di kolom komentar, dan akan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada kendala atau ada yang kurang dipahami, boleh langsung hubungi saja admin. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Oke, untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Saham cuan ini cenderung bergerak sideways ya, atau bolak-balik. Boleh kita lihat ya di sini, saya hapus dulu ya. Boleh kita lihat dia cenderung sideways, dan memang cenderung juga membuat wick atau candle ekor seperti ini ya. Boleh kita lihat, di ATH-nya 15.600 di sini. Setelah mencapai area tersebut, dia turun lagi ke area demand 12.900 sampai 13.500. Lalu setelah mencapai area tersebut, dia bergerak naik kembali. Jadi pergerakan cuan ini sebenarnya akan lebih cenderung nantinya akan sideways dulu ya, sambil nanti menentukan arahnya. Jadi ada potensi cuan, ini supportnya ya. Jadi ada potensi cuan akan turun dulu ke area support atau area demand-nya, turun ke area ini, lalu bergerak naik kembali ke area resisten 15.600 atau minimal ke resisten yang di sini ya, 14.900. Jadi ada potensi dia akan turun dulu ke area demand atau support, lalu bergerak naik lagi, atau bisa juga naik dulu ke area resisten, lalu turun kembali. Jadi untuk cuan ini akan lebih volatil ya, lebih sering membuat wick di area bawah maupun area atasnya. Nah, tipsnya supaya kalian bisa trading pada saham cuan yaitu kalian tunggu saja dia turun ke area demand atau support, lalu kalian boleh buy di area tersebut dan jual nanti di area resistennya. Nah, di sini area resistennya saya buatkan resisten 14.900 dan 15.600, dan supportnya di angka 13.750 dan demand 12.900 sampai 13.500. Ini menjadi area demand dan juga support dan resisten yang bisa kalian pantau untuk saham cuan. Jadi view saya pada cuan bisa turun dulu, lalu bergerak naik kembali, atau naik dulu lalu bergerak turun. Nah, di sini view-nya akan cenderung naik turun seperti itu ya. Jadi kemungkinan akan membuat seperti ini, sebuah gelombang dulu atau sideways dulu di area support atau demand dan di area resistennya. Jadi untuk cuan ini sebenarnya trennya masih naik ya, jadi akan lebih cenderung bergerak naik. Tapi jika kalian entry di area atas, maka risk-reward ratio yang akan kalian dapatkan tidak menarik dan potensi risk-nya atau potensi loss-nya lebih besar. Nah, maka dari itu saya sarankan kalian tunggu cuan turun dulu, lalu jika nanti sudah turun ke area demand atau area support, maka kalian boleh entry di sana dengan target di area resistennya seperti yang tadi. Jika kita cek secara broker summary-nya di sini masih bagus ya. Secara indikator masih ada akumulasi dari AK dengan volume yang cukup bagus.
dan juga di indikator terlihat memang masih konsisten akumulasi. 1 minggu terakhir masih sama, AK akum, XL jualan. 2 minggu terakhir AK akum, ZP jualannya di sini. Jadi secara volumenya AK masih akumulasi pada cuan, dan dengan ini harusnya cuan masih akan bergerak naik. Tapi jika ingin entry seperti yang tadi, maka tunggu cuan koreksi dulu ke area demand. Lalu jika sudah masuk ke area demand, maka kalian boleh entry di sana dengan target di area resistennya. Oke? Jadi view saya pada cuan seperti itu, bisa turun dulu atau bisa naik dulu lalu turun. Jika cuan naik dulu maka akan turun, tetapi jika turun dulu maka nanti akan naik. Nah, maka dari itu pantau area-area yang sudah saya bagikan di sini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat dari sini, view kita tidak terlalu valid ya. Dia langsung bergerak naik ke area supply, lalu bergerak turun kembali di tanggal 31. Jadi dengan ini sebenarnya TPIA masih potensi turun dulu ya, karena dia tidak mampu breakout area supply di angka 74, 75 sampai 72, 75. Jadi ada potensi TPIA akan turun kembali ke area demand yang di sini ya. Ke area demand yang di sini, lalu bergerak naik kembali. 6775 sampai 6925. Jadi ada potensi TPIA akan turun lagi ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area supply. Nah, di sini pergerakannya akan lebih cenderung sideways juga ya, sampai nanti menentukan arah selanjutnya pada saham TPIA ini. Nah, maka dari itu pantau area demand pada TPIA. Ini supply, ini demand. Jadi boleh pantau area demand. Jika nanti di area demand ada rejection, maka kalian boleh beli dengan target di area supply. Tapi jika belum ada, maka jangan dipaksakan buy karena pergerakan TPIA berpotensi melanjutkan penurunan sampai ke support 6325. Maka dari itu pantau demand-nya, satu demand di angka 6775 sampai 6925 pada saham TPIA. Jika kita lihat secara broker summary-nya, oke, ada distribusi ya di tanggal 31 cukup besar volumenya, kita cek. Oke, AK jualan sangat besar 90 miliar dan yang beli CCXA dan yang lainnya. Jadi jika kita lihat ya volume beli di tanggal 30, di sini pada saat dia bergerak naik pun di tanggal 31 ya. Oh iya, ini sini ya. Oke, di tanggal 30 pun sudah ada jualan dari AK dan juga ditambahi tanggal 31 dia jualan lagi ya. Walaupun disempat naik tapi AK masih jualan. Jadi ini pertanda yang buruk. Kita lihat ya time frame 4 jam yang tadi. Jadi dinaikin dulu lalu diguyur lagi setelah mencapai area supply-nya. Jadi dengan ini TPIA berpotensi melanjutkan penurunannya ke area demand. Jadi harap pantau area ini, area demand yang tadi, dan juga pantau broker summary AK, apakah AK masih masif untuk distribusi. Jika nanti setelah mencapai area demand, volume AK-nya sudah mulai mengecil, maka kalian boleh entry ya. Jadi semisal nanti sudah mencapai demand dan volume jualan dari AK sudah mulai reda, maka kalian boleh entry. Tetapi jika volume jualan dari AK masih banyak, maka sebaiknya jangan dipaksakan entry pada saham TPIA. Untuk valid bergerak naik, dia harus bisa breakout dulu supply-nya. Supply 7275 sampai 7475. Jika bisa di breakout, maka TPIA akan valid bergerak naik ke area supply selanjutnya di angka 8.500 sampai 8.700. Tapi menurut saya atau view saya dia akan cenderung bergerak naik turun di sini dulu. Jadi bisa turun lalu naik, turun lalu naik seperti ini. Oke, jadi boleh pantau area ini pada saham TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat dari sini, oke, kurang bagus ya. Walaupun sebenarnya harga emas lagi ATH ya, all time high, tapi memang tidak terlalu berpengaruh pada Antam ini. Dan di sini boleh kita lihat bahkan Antam sudah break area support sebelumnya di support minor ya, 1420, dan masih tertahan di support 1390 ya. Ini support 1385. Jadi masih bisa tertahan di atas support ini. Tapi secara polanya harusnya di breakdown dan terkena stop loss untuk trading plan kita. Jadi untuk Antam, pantau support 1385. Jika nanti di breakdown maka harus cut loss ya trading plan sebelumnya. Dan Antam akan bergerak turun ke area demand 1280 sampai 1315. Tetapi jika support 1385 belum di breakdown, maka Antam ada potensi bergerak naik kembali. Oke, jadi boleh pantau area tersebut.
pada saham Antam. Tapi view saya masih akan bergerak turun ya. Karena di sini jika kita tarik sebuah trendline sudah di breakdown, dan jika pun nanti dia naik, maka hanya untuk koreksi saja atau retest lalu bergerak turun kembali. Oke. Jadi view pada Antam akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 1280 sampai 1315 dan trading plan sebelumnya akan terkena stop loss. Jika kita lihat di sini ya. Nah, terlihat ya kalau ada volume yang cukup besar terjadi tanggal 30, kita cek dulu ya. Ada volume jualan. Oke, BK, AK jualan cukup banyak dan yang beli rata-rata dari retail ya, kecuali LG sepertinya bukan retail dan YP. YP biasanya dipakai retail juga ya. Tanggal 31 sampai tanggal 31 masih sama BKAK dan yang beli YP, XL, dan XC. Jadi dengan ini Antam secara broker summary-nya kurang bagus dan juga secara teknikal sudah breakdown supportnya dan berpotensi break support 1385. Ini menjadi titik atau harga krusial di angka 1385 ini. Jika di breakdown maka Antam akan melanjutkan penurunan, tetapi jika tidak maka Antam berpotensi rebound lagi ke area supply 1530 sampai 1560. Tapi view saya masih akan bergerak turun dulu sampai ke area demand-nya. Jadi yang punya barang di Antam boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau average down nantinya di area bawah. Tapi kalau saya sendiri akan cut loss jika punya barang pada Antam. Nah, sayangnya saya tidak punya barang ya karena memang trennya kurang bagus ya di sini dan juga sudah breakdown support juga. Jadi view saya pada Antam akan bergerak turun dulu. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas cukup bagus ya di sini. Masih berada di atas area demand 1590 sampai 1630 dan memang sudah sempat reject ya dan bergerak naik dan di sini dia turun lagi ya. Cuman ada beberapa sentimen negatif dari ekonomi global pada Pegas ini yang membuat nanti ada potensi Pegas akan breakdown ya support rally kita di sini dan potensi terkena stop loss. Jadi harap pantau secara teknikalnya dan juga boleh pantau secara globalnya. Jika nanti area demand di breakdown maka kalian akan cut loss atau harus cut loss, tapi jika belum maka boleh hold sampai ke target kita ya di 1750. Jika kita cek secara broker summary pada Pegas, nah di sini terlihat ya sudah mulai ada distribusi, mulai merah ya di sini. Walaupun memang dari bandarnya masih ada hijau, tapi sudah mulai didominasi dari bar yang merah. 1 minggu terakhir kita cek, terlihat ya, AK memang distribusinya tidak terlalu besar, masih netral. 2 minggu terakhir, bahkan 2 minggu terakhir juga masih akumulasi dari RX ya. Di tanggal 31, sorry. RX apakah ada? Oke. Di sini RX-nya tidak kelihatan lagi ya. Kemungkinan masih akan nunggu di bawah supaya nanti bisa mendapatkan average yang lebih bagus. Nah, di sini RX 2 minggu terakhir ada jualan. Jadi sebenarnya untuk Pegas masih sangat bagus. Pantau saja area demand kita di angka 1590 sampai 1630. Jika demand di breakdown maka Pegas akan turun ke support 1475 dan sebaiknya cut loss dulu. Tetapi jika belum maka boleh hold Pegas sampai ke target di 1750. Jadi di sini view saya masih akan bergerak naik karena memang masih di atas support trendline dan juga area demand-nya. Tetapi jika nanti Pegas sudah breakdown support trendline dan juga area demand, maka view saya akan bergerak turun pada Pegas. Jadi boleh pantau area demand 1590 sampai 1630 pada Pegas. Jika di breakdown maka sebaiknya cut loss, tetapi jika belum, boleh hold Pegas sampai ke target kita. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.